Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan hadis Arba'in Nawawi kita. Sekarang sudah hadis ke-8. Monggo dibaca. An Ibnu Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqin Islam wa hisabuhu 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wal Muslim. Baik, Pak Manto. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak dibenahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan hisab perhitungan mereka diserahkan pada Allah Ta'ala." Hadis Bukhari Muslim. Baik, kita lanjutkan ya. Luar biasa, ini hadis-hadis yang pendek-pendek tapi luar biasa isinya, yang dalam sekali. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua agar senantiasa mengulang-ulang membaca lagi hadis, juga Al-Quran juga. Jadi ketika kita membaca, nemu apa lagi, sudah setahun lagi, 2 bulan lagi baca lagi hadisnya, nemu apa lagi, ya kan? Karena dengan segala keterbatasan kita, satu kali baca itu kita tidak akan mungkin dapat banyak, ya kan? Diulang-ulang baca, dapat lagi, baca, dapat lagi. Gitu ya Pak Pando ya. Baik, hadis ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi kepada bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Sampai di sini dulu, dan terakhirnya mendirikan sholat segala macam, ya kan? Kalau kita perhatikan, yang menarik jembatan, kata yang bisa menjembatani antara awal dan objeknya di sini, yaitu tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, adalah memerangi ini. Kata memerangi. Uqatilu. Nah ini. Ya mana ya? Kata dasarnya apa Pak Manto? Qatala yuqatilu, ya kan? Ini adalah fi'il mudhari, ya kan? Ini fi'il mudhari. Oh ya, ada Ini fi'il mudhari. Artinya apa Pak Manto fi'il mudhari? sedang berbicara, Sedang dan akan, dan sampai ke depan nanti, ya kan? Fi'il mudhari ini. Nah sekarang di belakang setelah ini kan banyak kan? Ya. Ada apa? Syahadat, sholat, zakat, ya kan? Harta segala macam di situ. Kata jembatannya ini. Sekarang kata-kata memerangi ini fi'il mudhari kan? Ya. Hari ini dan akan datang sampai nanti kiamat, ya. Betul kan? Ya. Kata memerangi ini
satu arah atau dua arah? Satu arah. Satu arah Satu arah. atau dua arah? Satu Hah? arah. Maksudnya tahu ya? Satu arah. Memerangi itu kita memerangi orang yang ada di belakang ini, yang tidak mau bersyahadat atau yang bermasalah di belakang ini, syahadat, sholat, zakat, memerangi, atau setelah muncul penolakan baru kita perangi. Nah, setelah muncul aksi dulu baru kita reaksi. Sebab akibat. Iya kan? Nah ini. Oleh karena itu, ya ini jembatannya ini. Kalau saya perhatikan, makanya baca terus menemu. Kalau saya perhatikan, ini menarik. Kata ini saja menarik. Karena kita tidak boleh secara serta-merta, ya, langsung memvonis harus diperangi. Enggak. Kalau saya memahami harus ada aksi dulu, baru kita bereaksi. Oleh karena itu, ada yang memaknai uqatilu di sini sebagai dakwah. Ya kan, tergantung konteksnya. Konteksnya asbabun wurudnya, asbabun nuzul itu adalah latar belakang kejadian Al-Quran, ayat Al-Quran itu turun. Kalau asbabun wurud, latar belakang keadaan hadis itu turun. Nah ini ada yang dakwah. Oh jadi kita harus mendakwai orang-orang yang di belakang ini, ya kan? Oleh karena itu, memerangi seseorang atau satu kaum yang seperti ini dasarnya tanpa didahului dengan dakwah adalah sebuah kedoliman. Tiba-tiba datang di mana? Papua misalkan, atau di mana gitu ya, di tengah-tengah hutan gitu ya, datang terus mau nggak kamu Islam? Tidak mau, perangi. Itu tidak boleh. Harus didakwai dulu. Jadi ya salah seorang ulama kemudian gitu. Jadi kita tidak boleh memerangi. Misalkan kita memahami hadis ini seperti itu ya. Tanpa proses dakwah informasi terlebih dulu, itu sebuah kedoliman. Ya, baik. Jadi ini. Jadi satu, ini adalah aksi reaksi, ya kan? Kalau muncul sebuah aksi, baru kita bereaksi, atau kebalikannya, didakwai dulu, kalau tidak mau baru kita bereaksi. Nah, seperti itu. Tidak hanya satu sisi saja. Yang kedua bisa dimaknai dengan dakwah. Itu ya, fi'il mudhari Pak Manto ya. Ya. Fi'il mudhari ada 4. Apa saja? Aina. Terus? Nata. Nah itu ya, itu maksudnya ini diawali ini. Saya. Itu artinya dua arah biasanya ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi. Nah ini materinya apa? Materinya satu, bersaksi bahwa Allah dan Rasulnya. Ini ya, Allah dan Rasulnya. Itu juga. Hah? Yashhadu ini. Nah ya kan, nah iya Pak Manto harus sampaikan ini Pak Manto. Mana Pak Manto? Yashhadu itu. Yes hadu. Iya. Ya kan? Yes hadu ini juga ya saling harus menyampaikan agar objeknya itu ikut pada kita. Sama dengan ini. Ya kan? Kita sampaikan dakwah, kalau enggak baru kita perangi. Harapannya kan ikut. Ya. Dah. Pertanyaannya lagi ke depannya. Apakah sekarang
pengenalan ini itu hanya sebatas, ayo kamu mau syahadat apa enggak? Apakah hanya seperti itu, hanya kalimat pendek ini saja, ataukah melalui proses dengan dakwah, kajian, YouTube, media sosial, perilaku? Gimana Anda? Iya kan? Ternyata ini artinya luas sekali. Iya kan? Kita sudah sepakat kemarin bahwa karena syahadat ini adalah pondasi kita, di mana segala aktivitas yang dinamakan ibadah itu harus dilandasi oleh syahadat. Allah ikhlas, Rasulullah adalah aturannya. Nah, contohnya kan dua itu harus mengikat. Jadi seluruh aktivitas kita itu. Jadi dakwah ini ya tidak hanya terbatas pada hanya menyampaikan dua kalimat itu saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak hanya terbatas menyampaikan kalimat, tapi luas sekali. Ya, sekarang lagi marak penggantian pengibaran bendera dengan apa? Bendera bajak laut. One Piece. Itu sudah kacau kan? Artinya saya melihat apa? Kenapa kok yang jelek diidolakan? Iya kan? Kan itu bajak laut. Iya kan, bajak laut yang diidolakan kan? Sebetulnya kalau mau bahas One Piece ya, kalau bahas One Piece itu bukan di bajak laut ya. Kalau benderanya memang awalnya dari standar bajak laut, tapi dari One Piece itu sendiri sebetulnya dia pembela dari kemiskinan dan segala macam. Jadi bukan dari pembajak lautnya. Betul. Tapi yang kita lihat apanya? Simbolnya. Nah itu. Kenapa tidak mencari simbol yang baik? Nah itu loh ya, salah satu sisi ya. Kalau kita melihat bahwa kebaikan itu harus dijadikan suri toladan kayak atau apa, bukan hal yang negatif. Ya, seperti ini juga masih tidak jelas ya, si kemarin tuh Labubu itu. Iya kan? Labubu itu apa? Bawa handphone Andika? Bawa enggak? Boneka hantu. Boneka hantu yang katanya juga dia itu berasal dari, sebenarnya ini katanya. Coba tanyain, siapa itu? Apa? ChatGPT. Siapa Pak Zuzu? Andika ya, siapa Pak Zuzu itu? Ngeri ya kadang-kadang kita lihat. Siapa dia? Walaupun ini jauh dari kebenarannya ya, tapi kita bisa melihat bahwa ternyata kok yang diidolakan kok yang seperti ini gitu loh. Mesopotamia kuno. Itu adalah dewa iblis yang dikenal baik Andika. bangsa Babilonia. Pazuzu adalah dewa iblis yang dikenal baik oleh bangsa Babilonia dan Asyur sepanjang milenium pertama sebelum Masehi. Iya, iblis sih. Iblis yang dikenal baik. Lah itu. Kan, coba sekarang kemudian kita lihat anime karya kartun Jepang, bagaimana menggambarkan setan kayak atau roh jahat itu menjadi lucu, menjadi teman, menjadi itu. Yes. Apa? Kredit apa? Pak Zuzu? Iblis angin barat. Sama dari Mesopotamia. Iya. Kali di sini seringkali membawa malapetaka seperti kekeringan dan penyakit. Yang artinya gini, yang di garis bawahnya adalah itu iblisnya, itu adalah
hal-hal yang negatif, kemudian dimunculkan sebagai tokoh yang diidolakan. Boleh nggak kalau kita berpikir, oh ini mungkin fitnah Dajjal, iya kan? Merusak standarisasi kita, mana yang baik, mana yang benar, mana yang pantas dijadikan idola, mana yang pantas dianuti, mana yang pantas dicontoh, dirusak semua. Akhirnya ketika Dajjal itu muncul, standar kita benar dan salah itu bias. Ini seperti itu. Ya. Itulah. Makanya kalau saya larang bener anak-anak itu, udah boleh. Apa ini enggak ikut-ikutan zaman katanya. Enggak boleh. Enggak boleh kan. Lagi tren. Nah, kebetulan anak saya kan 2 cewek, 1 cowok. Ini cewek-cewek ini enggak boleh. Kamu tahu enggak itu siapa? Itu Amanda ya. Ya, jadi ini harus ini. Ya kan? Kalau sederhananya kemarin itu ada bentuk keikhlasan, yang ini adalah teknis melakukan ibadahnya seperti apa. Itu jadikan sebuah pondasi untuk kita. Ya. Terus benar-benar pondasi kita yang ini ya, syahadat ini. Terus yang kedua, mendirikan sholat dan membayar zakat. Sebenarnya kalimatnya harus satu ini. Ini koma, ini terus koma. Ini adalah satu paket. Tidak boleh memisahkan. Sahabat siapa ya? Abu Bakar atau Umar yang memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat? Saya lupa ya. Bukan memisahkan, tetapi ketika zamannya Abu Bakar masalah ya. Ketika zamannya Abu Bakar itu banyak terjadi pemberontakan segala macam. Betul. Ada yang kembali murtad, ada kaum yang istilahnya tidak mau membayar zakat. Maka ketika itu Abu Bakar dan Umar sempat berdebat. Karena ini juga sebagian dari dalil bahwa keduanya itu sebetulnya tidak mengetahui hadis ini. Keduanya tidak mengetahui. Mereka yang mereka pegang hanya sampai Tidak ada ininya pokoknya. Rasulullah sampai Rasulullah aja. Ada ininya. Jadi ini tidak ada. Sampai Rasulullah. Umir tuh apa? Umir tuh an uqatilan nas gitu. Jadi hatta yashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai itu aja. Jadi ketika banyak setelah Rasulullah wafat yang memberontak, istilahnya yang murtad dan segala macam, yang ada sebagian yang tidak mau zakat, Abu Bakar berpendapat bahwa zakat ini adalah bagian dari sholat. Istilahnya korinul. Korinul satu paket. Salah. Jadi satu paket dari satu salat. Paket ini. Ya. Karena di dalam Al-Quran itu setiap disebutkan sholat pasti zakat. Sholat selalu zakat gitu. Selalu itu. Maka Abu Bakar meyakini berpendapat bahwa harus diperangi. Seperti itu. Kalau melihat hadis ini juga sama. Artinya kita lebih luas lagi. Islam tidak hanya pondasi saja, tidak hanya meyakini saja, tidak hanya batiniah saja, tapi juga harus diikuti dengan pembuktian individu dan pembuktian sosial. Tidak boleh Islam itu hanya ini saja. Kalau ini saja nanti ajarannya yang diketahui oleh Pak Ji, ya hanya eling saja, ya kan? Tidak ada aktivitas fisiknya, artinya tidak ada implementasi dari nilai syahadat ini, tidak ada. Kalau ini kan bernilai syahadatnya, syahadat akan mendasari ini dan ini. Bisa ditarik kesimpulan, keimanan harus ada buktinya, yes bener ini.
Inilah bukti keimanan ini. Bahwa ketika kita masuk Islam, kita menyatakan diri masuk Islam, itu dua konsekuensi ini harus. Walaupun teksnya yang diambil di sini adalah sholat dan zakat. Dan zaman itu adalah sepeninggal Rasulullah, banyak yang tidak mau bayar zakat. Mungkin zakat, ya zakat banyak kan zakatnya, seperti itu. Hanya sholat saja, tidak mau zakat. Ada nabi baru, ada semacam-macam di sini. Oleh karena itu, kemudian Abu Bakar memerangi orang yang tidak menjalankan keduanya. Ya, kalau dulu letter luck-nya seperti ini, kita sekarang boleh memahami atau bisa memahami, oh ternyata lebih luasnya daripada itu adalah kewajiban individu dan kewajiban sosial kita. Makanya kita tidak boleh misalkan Islam kita itu hanya untuk kesolehan individu, itu tidak pas juga. Kalau toh Allah itu pengen hamba yang mengurusi dunia ini adalah makhluk yang memuji beliau, memuji Allah saja, ya pasti akan diturunkan malaikat, bukan manusia. Karena malaikat satu perintah tidak akan berubah perintahnya, memuji terus. Sedangkan Allah itu menginginkan memang menurunkan manusia untuk ngurusi dunia. Ya Pak Manto ya. Jadi tidak hanya untuk kesolehan individu, jadi juga untuk kesolehan sosial. Seperti itu. Baik, ada yang dikomentari di sini sampai sini. Ini monggo. Mungkin gini, saya terangkan lagi yang tadi. Kenapa Abu Bakar dan Umar itu sempat berdebat? Karena Umar berpendapat bahwa barang siapa yang sudah menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah tidak boleh diperangi. Sedangkan Abu Bakar berpendapat sholat dan zakat ini termasuk dalam ijtihadnya Abu Bakar ketika itu, karena beliau tidak mengetahui hadis ini, maka berpendapat zakat itu termasuk dari bagian sholat dan termasuk dalam syahadat ini, Islam ini. Nah, karena apa? Contohnya juga pernah pernah kejadian ketika kasihnya Rasulullah, sahabat si mateni setelah syahadat. Yang siapa? Ya ketika perang terus perang, ada yang tiba-tiba dia bersyahadat karena ketika mau ditebas. Oh, ya lupa. Dia kan akhirnya tidak dibunuh. Kekasih Rasulullah itu. Akhirnya terus dimarahi sama Rasulullah. Kenapa kamu nggak ini sekalian? Karena coba kamu lihat hatinya kan. Apakah ada di dalamnya itu? Karena dia sudah bersyahadat itu. Nah, dalilnya Umar seperti itu. Dalilnya Umar, tapi Abu Bakar berkata seperti itu. Nah, bahkan setelah kita mengetahui ini, para ulama itu bahkan berpendapat sebetulnya Abu Bakar tidak perlu berijtihad dengan seperti itu, karena sudah ada dalil ini. Dalil ini menegaskan bahwa zakat, sholat ini jadi satu paket dalam syahadat tadi itu. Ya, itu saat itu ya. Makanya itu konteks sekarang seperti apa, ya kan? Kita boleh memahami seperti itu. Kita boleh memahami seperti ini. Itu ya. Ada tambahan lagi mungkin sampai sini. Ya, memang kalau dilihat ya memang seperti ini, ya kan? Kalau saya melihatnya seperti ini, memang ada individu, ada ibadah sosial, ya kan? Ini hablum minallahnya, ini hablum minannasnya, seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Makanya itu zakat ini yang sudah banyak ditinggalkan oleh kita. Kita tahunya hanya zakat fitrah saja. Sedangkan zakat itu banyak. Dan itu hukumnya wajib. Nah ini ya. Makanya saya sering saya sampaikan ke Pak Manto ya Pak Manto. Setiap tahun Pak Manto ngitung zakat.
Nah, walaupun hasilnya nol, nol terus kan nol, nol, dihitung saja, ya kan? Dihitung saja, karena proses perhitungan itulah yang akan yang nantinya kita mendapat hadiah dari situ. Proses menghitungnya loh, walaupun endingnya nol ya Allah, dihitung lagi setiap tahun nol lagi ya Allah. Nah, iya. Nah, tapi proses itu tidak dihitung, proses itulah yang dapatkan kita hadiah dari Allah nantinya. Ya, sawahnya yang di Trenggalek Pak Manto ya? Di mana? Gitu. Dia pahami, baca sekali lagi, sesuaikan dengan konteks kita yang sekarang, ya kan? Bagaimana memahami hadis? Kita berpijak pada hadis ini, nanti masing-masing akan mendapatkan pemahaman sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan peran kita masing-masing. Kita lanjutkan. Jika mereka melaksanakan hal ini, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku. Ini jembatannya ini. Ya. Jembatan yang pertama, jembatan kedua adalah tidak boleh. Artinya aman darah orang-orang yang sudah bersahadat ini ya. Kita tidak boleh mengambil secara paksa, tidak boleh mengambil secara dolim terhadap harta-harta orang yang sudah seperti ini, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Ini ya. Jadi ada satu poin, yang pertama adalah A, yang kedua adalah materinya, yang ketiga adalah keamanannya, keempat kembali kepada Allah lagi. Saya melihat materi hadis ini seperti ini, lengkap sebenarnya sudah, ya kan? Bagaimana kita di sini berperan, bagaimana kita menyikapi yang lainnya juga, tidak boleh zalim, tidak boleh segala macam, dan semuanya nanti dikembalikan kepada Allah. Ya, baik sampai sini. Ada yang mau dibahas? Yang ila bihakin Islam. Ila bihakin Islam itu kan hak Islam. Hak Islam ini, jadi selama mereka tidak hak Islamnya ada 3 yang boleh mereka untuk ditumpahkan darahnya. Pertama, orang yang sudah murtad, kita boleh dengan dihukum bunuh. Zina, orang yang sudah berkeluarga, dia sudah memiliki pasangan terus dia berzina, itu dihukum dengan rajam hingga mati. Terus yang satunya ini kisos. Ya, kisah kan tadi yang ini. Pembunuh ya? Oh, pembunuh ya, pembunuh. Membunuh, zina, murtad. Iya. Ya kan? 3 itu kan. Kecuali hak-hak Islam seperti itu. Ya kan? Ini nyawa, ya kan? Nyawanya mereka. Ada tambahan di sini. Pak Manto, ada tambahan Pak Manto? Hah? Nah, Andika, Dokter Ana? Oke. Berarti kan ini menunjukkan tadi sholat dan zakat itu kan tadi yang disampaikan suatu ibadah yang sangat penting dalam Islam Ustaz ya. Nah, tapi kan untuk pelaksanaannya memerangi ini tadi implikasi dalam kehidupan kita bagaimana Ustaz? Maksudnya kalau mungkin ini bisa diterapkan di negara-negara yang menerapkan hukum Islam dengan sempurna Ustaz. Nah, tentunya maksudnya tuh kita yang masih belajar ini awam-awam ini kan ini bisa
terjelas konteks memerangi terkait dengan materi Nggih. salat dan zakat ini. meninggalkan sholat dan zakat kan katanya. Nah, Oke. memang saya tidak memungkiri ini kan ini perintah Allah ya. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam amalannya di negara kita, nah ini bagaimana ini implikasi atau implementasinya lah gitu ya. Oke. Gimana, Ustaz? Baik, peran kita, ya kan? Peran kita dalam menerapkan hadis ini. Kan intinya memerangi ini bukan kalau kita menelan mentah-mentah Ustaz ya Pak. Iya. Nah, apakah langsung menumpahkan darah dan sebagainya itu takutnya Benar. kan ini. Benar. Jadi makanya itu bagaimana peran kita kan? Peran kita secara individu, ya kan, dalam menyikapi atau menerapkan hadis ini kan. Itu tadi sebelumnya itu hadis ini kata-kata uqatilu ini, ya kan, itu bisa ini diartikan sebagai dakwah. Ya udah, dakwah kita itulah adalah salah satu media kita dalam memerangi ini. Ya, dalam konteks memerangi itu apa? Isi dakwah ini masuk memberikan sesuatu, harapannya agar objek yang kita tuju itu paham, mengerti, akhirnya mengikuti. Seperti itu. Ya berarti kan tidak ini setiapa tidak serta-merta kita perang gitu dengan saudara-saudara. Iya benar. Iya, Tidak seperti itu. Misalkan saya paham, misalkan Pak Manto ini setiap tahun kok nol aja zakatnya, ya kan, zakat malnya. Tiba-tiba saya masuk ke rumahnya Pak Manto, saya mau menghitung zakatnya. Nah itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Iya. Ini mungkin boleh dibantu. Yang dimaksud di sini memerangi itu untuk sebagian kaum. Contohnya ketika Sayyidina Abu Bakar itu bukan hanya perorangan, jadi memang ketika itu terjadi sekelompok kaum, jadi kayak satu daerah rata mereka nggak mau bayar, tuh. Jadi diperangi. Syarat perang itu bisa terjadi dengan satu keputusan dari imam, Amirul Mukminin, jadi pimpinan langsung, itu kita bisa perang. Tapi kalau dengan pribadi itu nggak bisa. Makanya dipahami ini muqatalah gitu. Jadi memerangi, bukan qatl, bukan qatlah. Kalau qatlah itu membunuh. Ya, ada dua. qatlah itu membunuh, muqatalah itu memerangi. Jadi perbedaannya itu kalau memerangi ini tujuannya adalah untuk tauhid, bahwa posisinya harus Allah yang tertinggi. Kalau qatlah itu spesifik pembunuhan, dilarang gitu. Dan tidak semua perang itu harus membunuh. Ada ketika Rasulullah mengusir ini kaum Yahudi Nadir ya, Bani Nadir, Yahudi Madinah. Bani Nadir itu kan tidak dibunuh, tapi mereka diusir. Ya. Jadi tidak semua perang itu harus membunuh. Ya benar, saya baru ingat. Ini ada yang tertinggi ini membunuh. Nah ini artinya ini loh, membunuh, memerangi, terus ada dakwah. Jadi grade-nya seperti itu. Ustaz apa yang tulu anfusakum gitu. Kan dari kata itu saya. Mungkin ayatnya Nabi Musa itu. Iya kan? Nabi Musa itu ya. Ya mungkin seperti itu. Iya kan? Jadi grade-nya mungkin gradasinya seperti ini, stage-nya. Yang tertinggi itu membunuh memang, tapi ada ini sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau saya memahami sekarang ini ya lebih ke arah ke dakwah. Ini adalah dalam tanda kutip medan perang kita. Yang kita masuk, kita dakwah di sana, menyampaikan bahwa kalau toh ini mau disekat atau mau dipisah, tidak dipisah, mau nggak kembali kepada masing-masing. Yang jelas bahwa ada seperti ini, bahwa itu tadi kalau saya memahami
ada keimanan yang harus dibuktikan sesuai dengan Al-Quran ya, ada ya Al-Qurannya. Saya lupa Al-Qurannya ya. Ada keimanan yang harus dibuktikan. Salah satu doa ini juga pincang, ya kan? Bagaimana kita memahami ini terkait dengan ini di masa sekarang, ya sudah dakwah. Minimal kemarin Pak Budi menyampaikan, luar biasa Pak Budi. Gimana kalau kita tidak bisa apa-apa dengan kondisi yang seperti ini? Kita keluarnya itu dalam bentuk doa, tapi ke dalamnya internal keluarga kita dalam bentuk tangan dan dalam bentuk lisan. Paham maksudnya ya? Membangun generasi yang lebih baik dengan cara mengatur mereka yang dalam kekuasaan kita dengan tangan dan dengan lisan kita. Nah, akhirnya kan kita bisa bukan beralasan kepada Allah, artinya menerapkan teknis bagaimana melihat kemaksiatan itu secara utuh akhirnya. Selama ini kan masih bingung. Kita kok hanya doa tok ya. Padahal doa itu selemah-lemah iman terhadap kemaksiatan. Jadi dua ini rasanya kok tidak pernah kita jalankan, ya kan? Nah ini masukan, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Budi. Ya benar juga Pak Budi menyampaikan. Keluarnya sih doa saja, karena apa itu bisa lakukan. Ke dalamnya, ayo, kamu tidak boleh gini, kamu harus seperti ini. Mungkin seperti itu. Ya Pak Manto ya. Sama bisa jadi seperti ini juga kan. Pak, saya pernah mendengarkan pembagian orang-orang kafir itu kan ada beberapa sana, kafir Dhimmi, kafir Harbi, Dhimmi, betul. Yang kafir yang memerangi Islam, kafir yang dalam perlindungan Islam dan sebagainya. Mungkin kan kalau kita menerapkan hadis ini kan bisa, kan mereka meninggalkan sholat, meninggalkan zakat kan telah berbuat perbuatan kufur saat kan kafir, tapi mereka kafir yang seperti apa? Ini dalam perlindungan negara Amirul Mukminin ya, berarti tidak bisa diperangi dengan ini apa? Benar. Dengan itu menumpahkan darah dan sebagainya. Ya, benar. Ya. Ini tadi. Harus. Ini ada batasnya. Harus melalui amir. Hakim, kamu ini hakim. Atau amir pemimpin. Nggak boleh serta-merta kita seperti ini. Di sini dulu pernah dibuka 5-7 tahun yang lalu konsultasi zakat mal. Pernah di sini dulu, ya kan? Dan ada sebagian yang sudah belajar dan memahami, oh ternyata zakat malnya seperti ini, seperti itu. Ini benar, ini ada batasnya. Ya kalau ini dan ini membunuh dan memerangi, harus tugasnya ini, tugas negara, ya kan? Dan itu sudah, ya udah itu tugas negara. Kalau kita berada di dalam tugas itu, ya kita akan berpartisipasi di sana. Kalau enggak, apa kemampuan kita sejauh mana ini? Seperti itu. Baik, ya ini ya, menarik ini. Ada lagi yang disampaikan? Benar, ada batasnya. Ada batasnya, benar. Tidak serta-merta kita. Mungkin hadis ini bisa digunakan sebagian ini, orang-orang yang memiliki pemikiran ini teroris, memiliki pemikiran radikal. Radikal, benar. Nah, kan orang didakwahi dengan hadis ini loh, hadisnya boleh kita menumpahkan darah, mengambil harta, ini, ya kan, jelas secara kontekstual seperti itu. Tapi ya saya pernah mendengar penjelasan yang tadi mungkin sholat dan zakat ini adalah ibadah yang sangat agung. Di sini kan menunjukkan andai kata orang meninggalkan sholat dan zakat, dia bisa keluar dari Islam gitu ya, kafir. Tapi andai kata seperti itu, apakah dia ini yang wajib, yang bisa ditumpahkan darahnya, yang halal hartanya untuk diambil, kan tidak seperti itu. Sehingga harapannya tidak terjadi pemikiran yang nanti salah memahami, oh boleh ya itu orang sana nggak pernah sholat, nggak pernah kelihatan sholat, nggak pernah kita perangi, tak ambil ini hartanya, ya kan? benar. Dan sebagainya itu. Benar. Di sini,
Benar. dicuri hartanya, diam-diam tetangganya nggak pernah sholat, nggak pernah halal gitu, ambil aja gitu. Ya, itu Ya benar. seperti itu yang kita Seperti apa yang disampaikan oleh beliau ini, pengarang buku ini, bahwa sebagian orang menduga bahwa makna hadis ini adalah pembolehan bahwa orang kafir diperangi hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang kafir diperangi, ini ya. Jadi beliau menulis sebagian orang menduga bahwa hadis ini adalah orang kafir diperangi hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diperangi karena tidak mendirikan sholat, diperangi karena tidak membayar zakat. Kemudian menggunakan hadis ini sebagai alasan untuk menjadikan orang-orang kafir boleh diambil hartanya, ya kan? Dan itu adalah pemahaman yang tidak benar. Ya benar, setuju ya kan? Oleh karena itu sih kita ya tadi kembali lagi harus baca lagi, insya Allah akan mendapatkan insight baru, pemahaman baru, ya kan? Yang lebih baik daripada pemahaman selanjutnya. Baik, sampai sini ada yang dibahas, kita lanjutkan. Oke, monggo. Kalau saya pikir memang katakan A itu aja dulu. Oke, nih. Itu kita abaikan dari dulu karena saya pikir itu untuk dulu lah zaman dulu. Kalau sekarang itu bukan model itu, ya hanya katakannya memerangi, tapi meranginya itu dengan jalan dakwah. Tekniknya lain. Dakwah ya. Nah itu tugasnya ya para ya ya termasuk juga kayak saya di sana. Jadi kita nerangkannya apa yang ada di dalam aturan-aturan Islam itu apa satu persatu. Yang memang banyak waktu nantinya tuh lama ini nggak bisa langsung cuman ya itu caranya kayak apa ya, saya lebih condong kayak Wali Songo dulu itu. Itu dibohongi, dia kan seneng wayang nih, nonton wayang. Nah, sing bagian anu misalnya Sunan Bonang. Semua yang mau lihat wayang ini masuk sini. Tapi pintunya nggak ada pintu lain kecuali satu pintu. Nah, waktu masuk dia itu disuruh baca kalimat syahadat itu dengan apa bilang bahwa ini gantinya kalimat syahadat. Nah, itu ya anak beneran. Kan pertama kalau sudah ngomong kalimat syahadat berarti dia sudah Islam. Nah, tinggal seterusnya itu ya ini. Ya benar. Sampai saat ini para merawat keislamannya itu ya. Itu merawat dengan masukkan macam-macam ini. Terutama ya Al-Quran ini. Terus sama ini hadis-hadis ini. Dengan lambat laun mereka akan menerima dan bisa menerima semuanya. Oleh karena itu saya tawarkan di awal bahwa kita memahami hadis dengan teknik kita baca secara letterlek artinya apa, itu rahmat turun itu letterlek. Iya mantap ya. Rahmat apa? Letterleknya seperti apa? Konteksnya seperti apa? Kemudian relevansi dengan zaman kita seperti apa? Pak Manto mungkin melihat seperti ini kan lahan dakwanya di rumah. Ya kan di rumah ini gimana ini di rumah seperti itu ya. Tinggal 15 menit lagi. Yang C dan D itu ya. C dan D ini. Maksudnya nantinya gitu. Keamanan di Allah nantinya. Enggak, di sini artinya orang-orang yang sudah menjalankan ini, ya kan, itu hartanya itu aman, artinya kita tidak boleh ganggu, ya kan? Apalagi orang-orang yang sudah beriman ini tidak boleh diganggu. Seperti yang di dalam Al-Quran juga tidak boleh mengambil harta sesamamu secara batil. Termasuk kembali pada Allah.
Nah ini nanti setelah semuanya dirangkai ini, dah yang bener tuh hisapnya seperti Allah yang nanti adil itu. Yang apa? Bilang itu hak. Iya, itu hak Allah dan nanti kembali kepada Allah. Walaupun Pak Mantalan 0 terus kan, tapi ternyata Allah nilainya, oh ya bener 0 ya Pak. Ya, itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis kedua, hadis lanjutannya, atau kita bahas lainnya. Hadis keduanya ini agak panjang ini. Ya dah, kita ini aja kalau gitu. Kita bahas tentang sholat. Seperti yang sudah kemarin kita, yang mesti kita kemarin rukun Islam sebenarnya kita harus bahas secara detail sholatnya ya. Nah, seperti banyak ternyata kekurangan pengetahuan kita tentang sholat, sehingga ketika ada pertanyaan yang dalam tanda usil gitu ya, kadang oh iya bener ya. Sebenarnya dengan pertanyaan seperti itu, seperti yang kemarin saya lontarkan, ketika Pak Ji ngomong apa doa kunut Indonesia, ada menyebut Indonesia, ada menyebut Palestina, itu tidak pernah diucapkan Rasulullah dalam kunut. Gimana? Nah, seperti itu. Sama ketika di Jember Kalisat itu seorang kiai di sana sampaikan, dengan itu pelaku bid'ah. Loh, kenapa dokter? Dengan khotbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Rasulullah itu tidak pernah pakai bahasa Indonesia khotbah Jumat. Wah, orang kiai kampung besar di Kalisat itu besar itu, kiai diundang kemana-mana. Ya, suruh pakai apa? Baju Rasul apa? Jilbab apa? Gamis. Gamis. Ya. Juga. Ini pelaku kaget ya. Kenapa dokter ya? Aman jenengan khotbah pakai bahasa Indonesia. Nah, itu seperti itu kan. Dengan seperti ini artinya bukan kita berfokus kepada materinya, pertanyaannya, tapi oh iya pengetahuan kita kok belum sampai sana ya, ya kan? Apa benar seperti itu, ya kan? Apa boleh seperti itu? Terus aturannya seperti apa? Itulah materi pertanyaan ini kesampingkan. Kita ambil semangatnya untuk belajar, ya belajar lagi. Ya, seperti itu ya. Kembali kepada sholat. Sholat memang menjadi dasar pokok ibadah kita sholat ini, ya kan? Terkait dengan sholat. Sholat seperti yang kemarin. Sholat adalah definisi sholat kemarin ingat apa? Gabungan, gampang aja. Definisinya kita bikin sendiri aja. Yang penting tidak melenceng dari maknanya. Gabungan antara tindakan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu ya. Itu adalah sholat, ya kan? Dilakukan seperti apa? Ada urutannya nanti sampai ada yang 11, ada 12. Intinya sesuai dengan urutan dan tertib. Ada tambahannya tertib, sesuai dengan urutan tertib. Nah, seperti itu. Sehingga kita tahu kalau misalkan yang wajibnya sholat itu apa Pak Manto? Rukun sholat itu apa Pak Manto? Takbir. Terus Al-Fatihah. Gerakan sholat ya. Iya, gerakan sholat. Gerakannya toh? Gerakannya sholat. Terus salam kan? Ini saja kan? Salam. Dah. Tumak nina. Tumak nina. Tertib. Ya kan? Seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami ini, sudahlah. Berarti kira-kira apakah ada pertentangan tentang ini? Ada pendapat lain tidak perlu tertib, ada yang lain gerakannya boleh diubah-ubah. Rasanya kok ini sama semua ya? Iya kan? Rasanya ini sama semua. Seperti ini misalnya takbir wajib apanya?
bacaannya, bukan gerakannya, ya kan? Jadi terus kalau Pak Manto ngegeri Pak Budi misalkan ya, Pak Budi tidak sendakep, iya tidak ada musuhnya ya. Pak Budi tidak sendakep misalkan ya, atau tidak angkat tangan gini, Pak Manto diem aja. Soalnya itu sunnah. Lah itu kan Pak Budi sunnah aja. Gerakannya dibuat main-main. Nah itu bener. Batasannya seperti apa yang tidak boleh? Nah ini kita harus tahu batasannya sampai mana yang tidak boleh. Ini kan takbir musak gini, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kalau rukun kita harus jalankan rukun. Kalau kita menjalankan sunnah, jalankan dengan baik. Ya rasanya tidak ada pertikaian di sini. Nah ketika ada pertikaian, ada perbedaan di luar sini, ya sudah kembalikan. Anda belajarnya gimana? Anda belajar seperti ini ya sudah. Yang penting bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Selesai sudah. Ini yang penting pokoknya ini tidak melenceng dari pakemnya. Oh di sini ada niat ya. Oh, niat belum masuk ya, ada niat, ya kan? Masalah niat itu diucapkan atau enggak, terserah, ya kan? Seperti kemarin 2-3 hari yang lalu, ketika ada pertemuan pengusaha Muslim itu, sepakat enggak bahwa riba itu haram? Sepakat, setuju, dan itu adalah ada di Al-Quran. Oke, setuju. Permasalahan di sini adalah definisi riba. Nah itu sudah mulai ini sudah. Silakan apa yang Anda yakini, yaitulah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Itu ya. Karena kadang susah sudah menyamakan definisi ribanya itu. Ini kan Pak Manto kemarin tidak setuju kalau ada masjid dengan rekening bank konvensional, tidak setuju. Nah itu kurang pas, nah, Anda seperti itu ya. Alhamdulillah masjid kita sudah syariah rekeningnya. Protes kan lumayan kan? Nah itu, ya dapat poin sudah. Memberikan masukan ke masjid ya. Baik ini, sholat. Terus sekarang belum? Sedikit soal sholat. Oke. Jadi kan misalnya sholat sudah subuh dan sudah asar dan tidak ada sholat. Maksudnya tidak ada sholat. Sunnah ba'diyah. Setelah subuh. Setelah subuh. Bukan kunut. Sholat sunnah setelah subuh. Sholat sunnah sudah subuh qobliyah Ba'diyah. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang sudah selesai sholat subuh atau asar, 1 jam berikutnya kan masih ada waktu atau lebih, kita sholat sunnah tapi yang lain, bukan ba'diyah tadi. Itu bisa dilaksanakan. Ya, itu bagus pertanyaan Pak Manto ya. Nah ini ya. Entah sholat hajat atau sholat Betul. apa. Jadi ini saya masukkan ya, jenis sholat itu ada 2. Sholat rawatib atau sholat wajib, dan ada sholat sunnah. Betul kan? Sholat wajib ya 5 itu. Sholat sunnah ya yang kita bagi menjadi 2 lah. Yang mengikuti sholat wajib, sholat sunnah rawatib, dan lainnya. Oh, ini statusnya ini nanti, ya kan? Statusnya sholat sunnah rawatib. Nah, sholat ini sudah ya, paham ya, nggak wajib ya. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Sebelum atau sesudah, ya kan? Sejauh sepengetahuan saya, yang tidak boleh hanya 1, setelah subuh saja.
yang tidak biasa atau masih dalam perdebatan ulama setelah asar dan sebelum maghrib. Itu kalau sebelum maghrib di sini hanya tidak biasa saja. Ingat ya, sholat sunnah yang mengikuti. Jadi niatnya itu adalah sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sebelum duhur, sholat sunnah sebelum asar. Yang seperti itu niatnya, ya kan? Bukan sholat sunnah lainnya. Jadi sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, yang niatnya memang nyangkut di sini niatnya. Ya, yang sejauh sepengetahuan saya tidak boleh itu setelah subuh. Sholat sunnah setelah subuh itu tidak ada. Selainnya sebelum dan sesudah boleh, tapi ada yang diperdebatkan setelah asar dan sebelum maghrib. Sebelum maghrib lebih condong banyak bolehnya, hanya tidak biasa di sini, ya kan? Kalau sholat setelah asar itu bukan tidak ada. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ada pertentangan. Ada ulama ini yang boleh, ada yang enggak. Tapi yang umum di kita kok mengikuti yang enggak boleh. Nah itu ya. Iya makanya pendapat ulamanya yang mana, ya kan? Jadi yang enggak ada itu memang setelah subuh. Sisanya ada dengan kualitas masing-masing. Ya kan? Hanya dua yang bermasalah setelah asar dan sebelum maghrib. Dengan niat qobliyah ba'diyah loh ya ini. Terus bagaimana kita sholat sunnah setelah subuh? Boleh saja. Asal niatnya enggak mengikuti sholat wajib. Iya Pak Ji. Jadi sholat mutlak kayak sholat setelah wudu, sholat suruk, isyraq ini, sholat apa lagi? Terutama kan setelah subuh sampai matahari terbit kan. Nah itu semuanya. Sholat jenazah, iya kan? Mungkin aja boleh silakan saja. Tidak menutup kemungkinan sholat sunnah yang lainnya. Oke, ya? Nah itu. Nih, nah sholat lainnya ini banyak sholat lainnya. Nah, ada yang berniat, bukan berniat, ada yang terkait dengan satu sebab, ada yang tidak terkait dengan satu sebab. Dengan sebab apa? Ya tadi tahiyatul masjid, sholat setelah wudhu, sholat jenazah, sholat istiqoroh, mungkin Mak Manto lagi ya. Sholat istiqoroh, sholat tobat, sholat macam-macam. Ada yang tidak ada apa ya, tidak ada maksudnya pengen sholat ya sholat aja ada. Sholat mutlak, sholat aja sholat, ya kan? Seperti itu, ya. Nah ini adalah terkait dengan apa ya? Pelaksanaannya, ya. Sampai sini ada yang tanyakan. Jadi kita paham, oh ternyata yang tidak boleh itu seperti ini, tidak boleh itu seperti ini. Ya, mungkin lebih amannya untuk bagi yang tidak mengetahui dalil. Tidak lebih aman tidak untuk dilakukan. Jadi gini kan. Dasar hukumnya kita melakukan amal itu kalau kita mengetahui dalilnya kita kerjakan. Kalau nggak tahu lebih baik itu aja. Benar. Jadi jangan menyalahkan. Yang jelas makanya yang sepakat ini adalah setelah subuh. Itu tidak ada. Sisanya jumlahnya juga macam-macam. Sebelum duhur, Pak Manto biasa berapa? Kan sholat sunnah toh sebelum duhur. Berapa? Oh Pak Manto 2. Iya, karena kan sibuk dakwah. Ajak lainnya nggak sholat, lainnya kan nggak sholat Pak Manto. Ya kan? 2, ada yang 4. Setelahnya juga gitu, ada yang 2, ada yang 4. Nah, macam-macam. Enggak. Ada yang nggak terbatas.
Rasulullah itu salat rawatib, salat wajib kita berapa? 17 nih. 17 12 11 40 ya? Bener ya? Ini Rasulullah. Kalau tidak salah saya baca Rasulullah seperti ini. 17-nya itu salat wajib, 12-nya itu salat sunnah yang mengikuti salat wajib, 11-nya salat malam. Ya kan banyak juga kan intinya literaturnya, dasarnya. Angka 40 muncul lagi Pak Manto ya. Ya, angka keramat. Nah, seperti ini. Kemudian teknis pelaksanaannya. Teknis pelaksanaan waktunya ada 2. Ada yang sholat siang, ada sholat malam. Ya kan? Sholat malam seperti apa? Banyak lagi. Ya. Oke, monggo. Ini, sholat ini. Kenapa? Dari apa? Makna takbir itu aja kita masih Ya udah. belajar. Mungkin gini. Kalau anak pendapat anak ya pribadi, gini, kembali kepada dalil tadi. Selama ini kita sholat ini gerakan sholat aja. Ada berapa yang kita udah tahu dalilnya? Ini bener tuh, bener. Tahu dalilnya dari mana? Kok bisa melakukan seperti itu? Ya kan ya? Kayak takbir harus dari tangan angkat tangan sekian tingginya dari yang mana lah yang mau ingat ini. Itu dalilnya mana? Tahu nggak? Tuh. Kedua, ketika tahiyat, ketika ruku, posisi tangan ada di mana? Itu tahu nggak dalilnya? Nah, karena apa? Ini sangat fatal karena diperintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu bagaimana aku sholat, kan gitu kata Rasulullah. Sallu kama Kalau kita nggak contoh sholatnya Rasulullah, tanda tanya kan pasti. Apakah sholat kita diterima? Kalau sholatnya aja nggak sama. Ya, Contoh, ini takbir, putar-putar sih. Ada. Dapat ada seperti itu. Amin. Amin ada gini ini ada kali itu ada nih. Karena ada beberapa pemahaman yang salah. Kenapa yang seperti ini? Bukan saya tidak menyarankan yang ini. Gak ada Rasulullah seperti ini. Yang ada gini. Telapak tangan memang ada ke bawah, tapi gini posisinya. Bukan gini. Angkat tangan. Dengan mengangkat tangan. Tinggi sehingga ketiak kelihatan. Ada hadisnya. Yang ini yang ada. Kalau yang ini saya nggak pernah dengar. Nggak pernah nemu. Allah alam. Kalau ada yang nemu ya monggo. Cuman saya nggak pernah nemu yang telapak tangan ini menghadap ke bumi. Ini berada posisi di dada, nggak ada. Yang ada di atas gini. Tuh. Terus duduk istiros apa duduk ini apa? Duduk di antara tawaruk. Tawaruk atau istiros itu ketika dua itu pendapat sih. Mau ambil yang mana boleh aja. Tuh ketika 2 rakaat mau duduk yang mana. Nah itu kita berusaha untuk pelajari. Bener. Karena sholat kita kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita bisa tanya. Tuh. Terus bacaan-bacaan kita. Nah bacaan-bacaan itu dari mana asalnya? Contoh setelah beberapa dulu di Madura saya sering mendengar habis Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin nambah Rabbil firli. Subhanallah tuh. Enggak, ada Rabbil firli. Iya. Ada yang Rabbil firli, ada yang Amal firli. Itu sering. Bahkan ada tambahan pokoknya itu. Enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma firli, Rabbil firli. Itu yang Iya, dalam sholat. Baru amin. maksudnya imam apa yang jawab? Imam. Imam baca, yang makmumnya juga ada yang baca. Bahkan di sini ada. Maksudnya imam yang sholat dolim ditambah ini. Iya, ada waladhdallin makmum teh. Rabbil firli, amin. Jadi sebelum amin dia Rabbil firli dulu. Nah ini dalilnya dari mana? Menambah bacaan dalam itu dalam Al-Fatihah itu termasuk menambah bacaan. Itu loh. Saya itu masih sekolah sudah dengar. Di sini ada. Lah itu
Ya kan seperti ini kan yang dipermasalahkan. Sholatnya bisa enggak? Karena menambah dalam sholat Al-Fatihah, menambah ayat loh termasuk itu. Rabbi firli itu termasuk doa, termasuk ayat. Gitu. Ya. Nah itu jadi masalah. Terus ketika ruku, batasan-batasan doa itu seperti apa? Bagaimana ketika sujud? Boleh nggak kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Harus dengan keras atau tidak? Itu kan kita nggak tahu juga. Ya yang kalau tahu dalilnya, insya Allah sudah tahu. Kan banyak, ada juga yang sujud, ya Allah ampuni hamba lu. Coba banter-banter, jerawati nggak apa-apa. Iya benar-benar. Jadi balik kembali ke sini tadi ya. Paling tidak dari Pak Chandra sana, paling tidak ini pegang yang rukunnya ini dulu, bahwa kita menjalankan sesuatu berdasarkan dalil. Seperti ini loh, ikhlas dan dalil loh ini. Ikhlas dan aturannya seperti apa? Udah jalankan ini. Ini jalankan dulu, minimal ini saja. Ya kan? Gerakannya seperti Al-Fatihah yang beruang Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki itu salah sudah. Mengurangi huruf dah. Apalagi menambahi ayat. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita dituntut hanya sederhana. Ya kan? Kita pokoknya sederhana. Kadang-kadang setan ini ya, setan mengubah intention kita berfokus pada hal-hal yang kecil, sehingga apa yang disampaikan Pak Chandra tadi, rukunnya ini malah kelewatan. Coba pelajari ini, setuju bahwa setiap aktivitas kita itu harus berdalil, benar itu. Paling tidak ini, lakukan ini. Saya dulu bukan bacanya bukan apa? Astagfirullah, tapi subhanallah. Karena saya diajari waktu itu, masih kecil-kecil kan, untuk membuat jeda antara jeda saja. Jadi waktu itu diajarinya itu jeda itu sepanjang subhanallah minimal. Nah itu, akhirnya subhanallah itu dibaca. Pastinya subhanallah itu dibaca akhirnya. Nah itu, dulu itu kan ya namanya belajar awal ya, kita tidak nyalahkan beliau ya kan, beliau sudah berusaha mengajar kita kan, luar biasa. Tapi ya menjelaskan saat ini jedanya seberapa. Karena makmum mendahului imam tidak boleh, ya kan? Imam kalau bisa seiring dengan makmum harus bisa seiring dengan imam aminnya, gitu ya. Jadi jarak segitu ya, subhanallah ya, baca tuh. Ya itu ya, itu teknik dasar. Makanya kita harus upgrade terus ilmu kita, harus belajar lagi. Oh ternyata seperti ini. Jadi bukan dalil. Bukan, itu mungkin terjemahan dari tumak ninah ini. Ya, terjemahan dari tumak ninah. Kalau gerakan gimana? Gerakan dulu anak namanya anak kecil ya, harus sempurna dulu. Sempurna dulu, baru membaca doanya. Jadi turun rukuk, krek sempurna dulu, baru baca doanya. Setelah doa selesai, harus dikasih jeda juga. Jeda baru ini ya itu. Seperti itu. Coba pertanyaan sederhana. Kapan Pak Manto membaca doa iktidal? Saat bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, bersamaan dengan bangkit dari ruku atau setelah berdiri. Ya, setelah berdiri sempurna itu baru masuk bacaannya, ya seperti itu. Ini kita harus tahu dulu takbir, mana yang takbir yang sebenarnya. Al-Fatihah gerakannya, salamnya seperti salam yang membatalkan sholat, yang mengakhiri sholat yang mana? Salam ke kanan atau salam ke kiri?
Wajib ke kanan. Nah ini loh ilmunya seperti bagi ke Pak Budi lah. Jangan dipegang sendiri, bagi ke Pak Parji itu juga. Nah seperti itu ya. Jadi dengan seperti itu enak kan kita tahu. Pokoknya ini sudah ini adalah rukun ya, Pak Jalai. Ini rukun sholat, pegang dulu. Ya paling tidak kita tahu. Makanya beberapa waktu dulu kita pernah belajar rukunnya saja, rukun sholatnya saja itu pernah belajar kita. Yang tidak boleh cacat ini, sisanya Allahu a'lam, ya kan? Oh, wah, baik, alhamdulillah. Ini jadi untuk menjawab Pak Sumaji tadi sudah terjawab ya Pak Sumaji. Jadi seperti itu, ya. Baru subuh ini yang bisa konstan waktu apa, kalau buat saya kalau minimal yang kita baca itu subhanallah 3 kali pas. Kalau haji saya sampai 1 cepat ya. baru mau setengah. Sambil Allah. Nah, apa aja itu style ya. Kecepatan. Ada apa sih kecepatan? Enggak itu ya. Tidak masalah. Keburu pusing. Kalau kemarin agak lama. Karena kalau kita cepet mau mikir maknanya aja susah. Masalahnya kita bukan orang Arab. Nanti terlalu lama Pak Manto yang Gini, tenang ya. Cuma satu. Subhanallah tok. Subhan Rabbil A'la, udah selesai. Di situ sunnahnya itu aja. Ya itu. Kan kita butuh pahami. Ya itu. Makmum apa katanya imam. Makanya saat ini jadi imam. Gak benar. Ngapotong gimana? Saya sendiri juga di sini kan sebagai imam juga. Cuman yaitu resiko menjadi imam adalah semua makmum. Bukan kita jangan senang-senang untuk menjadi imam. Ini teguran pribadi saya juga. Jangan senang-senang untuk menjadi imam. Kenapa? Ketika kita membuat satu kesalahan, maka efeknya besar. Tanggungan kita besar. Iya. Coba tadi kok tidak ada yang ingatkan imamnya salah baca. Saya ada pikiran Iya. makmum. Para kamu tamir masih zaman Nabi sampai terakhir ini. Saya suruh ngurangi atau kerugian nom saya bilang. Tadi seperti tadi ya, kalau Pak Chandra tadi subuh ini kusuk. Kalau saya subuh ini malah kurang kusuk karena itu loh imamnya ada gangguan bacaannya kok Pak Manto diem aja. Enggak, bacaannya ada yang salah. Rakaat pertama. Itu juga yang perlu diperhatikan itu makmum yang di belakangnya imam itu yang paling utama. Kalau saya lihat Pak Manto di mana enggak nyubir. Oh, ya kan? Nah, iya. Harus diingatkan imamnya, diteruskan bacaannya gitu kan. Masya Allah kan. Saya di belakang. Baik, alhamdulillah itulah kali-kali sholat kita ternyata masih banyak yang harus dipelajari. Itu masih rukunnya saja, belum maknanya, belum implementasinya. Bahwa sholat menjaga perbuatan keji dan mungkar itu, aduh belum sampai sana. Masih mikir rukunnya saja, banyak harus kita pikirkan. Dan seharusnya itu memang jadi satu, bukan parsial kita mikirkan, kok ini enggak. Satu, jadi satu kesatuan yang harus kita pikirkan. Kurang lebihnya sama, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.